Saudara, beredarnya 26 nama yang diduga terlibat skandal korupsi MBG dari tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, justru Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dari pihak swasta. Kita perbincangkan dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Zainur, pertanyaannya sederhana, kenapa dari beredarnya 26 nama yang diduga terlibat skandal korupsi MBG dari tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Kejaksaan Agung justru menetapkan satu tersangka baru ternyata dari pihak swasta? Ya, harapannya tidak berhenti di nama AYS ini ya. Karena kalau kita lihat peran dari AYS ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari SS gitu ya. Padahal SS ini kan kemarin mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, maka penyidik dari Kejaksaan Agung perlu untuk mendalami, menilai, menelaah apakah pengajuan JC dari SS itu memang tepat atau tidak. Biasanya JC itu akan dikabulkan dengan dua syarat. Yang pertama, bukan pelaku utama dan mengakui bahwa dirinya bersalah, bersedia membuka pelaku yang lebih besar. Yang kedua adalah informasi yang dimiliki sangat penting, susah untuk digantikan dari sumber informasi yang lain. Nah, harusnya memang kita ingin mendengar gitu ya, siapa-siapa saja dari pihak lain, baik di dalam BGN, di dalam pemerintah maupun di swasta yang turut terlibat, yang nama-namanya kemarin kemungkinan akan diserahkan oleh SS melalui mekanisme justice collaborator itu. Kami juga tidak expect ketika ternyata nama yang ditetapkan tersangka sebagai tersangka keempat justru orangnya SS ini sendiri. Sehingga ini sekali lagi kejaksaan harus benar-benar hati-hati di Oke. dalam melangkah agar orang-orang yang seharusnya mau buka mulut jangan ditakut-takuti. Gitu. Karena kalau seandainya JC dari Sony Sonjaya ini ditolak, berarti keterlibatan dari 26 nama-nama ini juga tidak bisa di follow up lagi oleh Kejagung. Bisa dikatakan seperti itu, Mas Zainur? Ya, khawatirnya seperti itu gitu ya. Memang SS bukan berarti harus langsung diterima permohonan JC-nya, tetapi harus ditelaah. Apakah kejaksaan itu menunggu informasi dari SS? Apakah kejaksaan tidak memiliki sumber informasi lain untuk mengungkap 26 nama tersebut? Kalau memang informasi dari SS penting dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan informasi selain dengan memberikan status sebagai JC, maka sudah seharusnya SS ini ditetapkan sebagai justice kolaborator Oke. untuk dapat membongkar nama-nama tersebut. Kalau memang 26 nama tersebut adalah nama-nama yang sangat dekat dengan politik, yaitu aktor-aktor politik, para pejabat yang selama ini turut serta di dalam korupsi di program MBG ini, maka sudah seharusnya ini harus segera dibongkar. Harus segera Gitu. dibongkar oleh Sony Sonjaya yang mengajukan JC. Yang terbaru, Mas Zainur, ini Menko Pangan menyatakan bahwa ada banyak pemborosan MBG, 1 triliun per bulan. Ini karena melubernya titik SPPG. Dari mana menurut Anda akhirnya bagaimana agar pemborosan ini bisa diusut? Ya karena memang dari awal perencanaannya tidak jelas. Titik SPPG itu harus ada di mana saja, itu juga tidak jelas. Kenapa demikian? Karena memang dari awal uji coba program MBG juga banyak berada di daerah perkotaan, sedangkan calon-calon mitra itu juga banyak yang berasal dari daerah perkotaan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi surplus di daerah-daerah tertentu, bahkan sampai tumpang tindih, tetapi terjadi minus calon mitra di daerah-daerah seperti misalnya daerah 3T. Sehingga ini yang kemudian harus diselidiki lebih jauh oleh pihak kejaksaan, apakah surplusnya sampai angka 6 sampai 7 ribu dapur itu disebabkan memang hanya karena perencanaannya yang buruk atau karena memang adanya tawaran ya untuk pembelian titik-titik dapur MBG ini Ini gitu ya. kalau ngomong Jangan-jangan memang soal karena pembelian tidak titik-titik dihitung. dapur MBG itu bisa kita kaitkan dengan peran dari AYS pihak swasta yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka ya. Bisa dikaitkan seperti itu berarti ya, Mas Zainur ya? Sangat bisa ya, karena memang IYS ini juga diduga mengatur bagaimana verifikasi terhadap titik-titik tersebut dilakukan secara melawan hukum. Ya, di situ ada verifikasi yang dilakukan hanya karena konflik kepentingan, tidak berbasis data faktual, juga di situ ada
portal yang dimainkan ya, portal yang ada di BGN itu tidak dilakukan pengelolaan dengan independen, tetapi dimainkan Oke. sehingga diduga Mm-mm. terjadi jual beli titik ya. Mm-mm. Sehingga ini memang sangat penting untuk mengungkap pihak-pihak yang berada Oke. di balik ini semua, gitu Pak. Kalau kita lihat ini kan Kejagung sudah berani, pimpinan MBG dicopot, kemudian pihak swasta juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi pertanyaannya, berani nggak nih untuk mengungkap tokoh-tokoh yang diduga terlibat yang lebih besar, baik dari tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif yang ikut dalam proyek MBG ini? Ya itu menjadi pertaruhan kepercayaan publik terhadap penyidik ya, termasuk kepada institusi Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena perkara ini sangat dekat dengan politik. Sekali lagi, pemilik dapur itu diduga banyak sekali yang berasal dari para politisi, sehingga konflik kepentingannya sangat tinggi. Termasuk juga belum ada proses terhadap pihak-pihak swasta yang menjadi pemborong penyedia barang khususnya di dalam pengadaan yang sama sekali tidak berkaitan Oke, dengan MBG ini, yaitu pembelian motor, kemudian baik. ada pembelian sepatu, tablet, dan juga unit-unit televisi. Sehingga Mm-mm. ini publik masih menunggu, berani nggak Kejaksaan Agung untuk menyikat Oke, habis berarti semua kita yang semua masih terlibat menunggu di ya Mas Zainur pemerintah ya. dan di Mas swasta. Zainur, saya Ya, dan juga publik menunggu nih, berani nggak nih ya Kejaksaan membongkar kasus korupsi yang terjadi di tata kelola MBG ini. Terima kasih Mas Zainur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.